Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada masa-masa ini sangat identik dengan masa kemerdekaan di negara kita, di mana kita diingatkan akan pentingnya kemerdekaan dalam hidup kita. Kemerdekaan adalah anugerah yang berharga, membebaskan kita dari segala bentuk penindasan dan juga memungkinkan kita untuk hidup dalam kebebasan yang sejati. Namun, ada satu bentuk kemerdekaan yang jauh lebih penting lagi, yaitu kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Kita tidak dimerdekakan dari penindasan secara fisik ataupun secara politik, tetapi bahkan jauh daripada itu, yakni kita dimerdekakan dari kuasa dosa yang membelenggu dan memisahkan kita daripada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan yang saya beri judul kepada kita, Yesus memerdekakanku. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 36. Saya bacakan bagi kita semua. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, bila kita melihat konteks dari ayat ini, kita dapat menemukan bahwa di mana Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dan menekankan bahwa ketika mereka hidup dalam dosa, melakukan hal-hal dosa, maka nyatanya mereka adalah hamba dosa. Namun pada konteks ini kita dapat melihat bahwa mereka tidak menerima argumen yang dikatakan oleh Yesus. Mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham ataupun bapa orang percaya. Namun pada saat itu yang Yesus sedang bicarakan adalah tentang kehidupan kerohanian mereka, bukanlah kehidupan jasmani mereka. Juga sebelumnya kita dapat melihat bahwa jika kita perhatikan lagi, Yesus menghadapi perdebatan dengan orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat di Bait Allah. Mereka sedang mencoba menjebak Yesus dengan membawa seorang perempuan yang tertangkap basah dalam perzinahan. Namun yang dilakukan Yesus adalah jawaban yang bijaksana yang menunjukkan bahwa siapapun yang tidak berdosa boleh melempar batu untuk pertama kali. Namun interaksi ini menekankan dan menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas sebagai hakim yang adil dan juga yang penuh kasih. Ya, kembali kepada ayat pokok kita dan juga pembahasan kita. Oleh karena itu, apa yang kita dapat pelajari? Hal apa yang dapat kita pelajari dari ayat pokok kita ini? Dan juga konteks perikopnya. Yang pertama, kita dapat pelajari bahwa ternyata dosa memperbudak atau menjajah manusia. Konsep hamba dalam zaman itu sangatlah berbeda dengan konsep hamba ataupun asisten rumah tangga pada zaman sekarang. Pada zaman itu, budak bukanlah hal yang baik, bukanlah hal yang sangat dipandang elok ataupun dapat menguntungkan. Karena nyatanya budak pada zaman itu digolongkan kepada hewan yang dapat diperjualbelikan dan juga diperlakukan sesuka tuannya. Dan perlu kita ketahui pula bahwa seorang budak pada zaman itu haruslah melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya dan budak tidak memiliki hak untuk melawan. Dan hal inilah yang menjadi fakta sebenarnya juga yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika kehidupan manusia tidak berada dalam Kristus, di luar Kristus, maka nyatanya manusia tersebut hidup dalam perbudakan oleh dosa. Yang dimana kehidupan manusia tersebut melakukan apa yang diinginkan oleh dosa dan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh dosa tersebut. Lalu hal yang kedua yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita pelajari dari konteks ayat ini? Yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa Yesus adalah pembebas dari dosa. Ya. Dalam ayat yang ke-36 ini, Yesus mengatakan, "Jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Ya. Ini bukan hanya tentang kemerdekaan secara fisik ataupun politik, tetapi kemerdekaan yang jauh lebih lagi, yaitu kemerdekaan dari dosa. Dosa adalah pengikat yang memisahkan kita dari Allah, yang memisahkan manusia dari Allah. Tetapi Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita sepenuhnya dari kuasa dosa tersebut. Perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus tidak hanya sekali waktu, bukan hanya pada waktu satu kali saja, tetapi adalah kemerdekaan yang secara berkelanjutan, kemerdekaan yang secara terus-menerus. Ini memungkinkan kita untuk hidup atas kemerdekaan, dalam kemerdekaan atas godaan-godaan dan kelemahan-kelemahan kita. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu dibelenggu oleh dosa lagi. Tidak perlu dibelenggu oleh dosa masa lalu ataupun situasi saat ini.
Terlebih Roh Kudus ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya, yang merdekakan kita, yang membawa kita kepada kemenangan, yang memberikan kuasa kepada kehidupan kita orang-orang percaya. Dan melalui kuasa itu, kehidupan kita dapat mengalami kemenangan melalui setiap dosa-dosa yang ada, yang mencoba untuk menjatuhkan kehidupan kita. Lalu hal ketiga yang dapat kita pelajari dari ayat ini dan konteks ayat ini, bahwa kehidupan yang dimerdekakan adalah panggilan untuk memberi kesaksian. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh bukanlah kemerdekaan yang secara eksklusif hanya untuk kita saja. Ketika kita menerima kemerdekaan, kita menerima kemenangan, kita menerima keselamatan, maka stop sampai situ saja, kemerdekaan hanya untukku. Tidak. Tetapi kemerdekaan yang kita terima bukanlah untuk kepentingan pribadi kita semata, tetapi untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Ketika kita mengalami kemerdekaan, kemenangan yang dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi di dunia ini. Hidup kita adalah cermin dari kasih karunia dan kebenaran yang kita terima melalui Kristus. Ketika kita memperoleh kemenangan, ketika kita memperoleh kemerdekaan, maka yang harus kita lakukan adalah menyatakan, menyampaikan apa yang kita peroleh kepada orang-orang luar sana. Sehingga bukan hanya kita saja yang peroleh kemenangan, bukan hanya kita saja yang dilepaskan dari belenggu dosa, tetapi kita rindu orang-orang di luar sana juga dapat menerima hal yang sama yang kita dapat terima. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kemerdekaan ini, dalam suasana kemerdekaan ini, marilah kita mengingat kembali bahwa kemerdekaan sejati datang melalui Yesus Kristus, dan hanya melalui Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya pembebas yang memberikan kita kebebasan dari dosa dan mengarahkan kita pada kehidupan yang bermakna dan juga sangat berarti. Marilah kita hidup dalam kemerdekaan ini dengan penuh syukur dan juga siap memberikan kesaksian akan karya pembebasan yang kita telah peroleh melalui Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dimerdekakan atas dosa, dan kami memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga mulai saat ini kami sadar dan diberi pemahaman bahwa dosa tidak dapat menguasai kehidupan kami, karena Yesus telah memerdekakan kami. Dan dari renungan ini juga Tuhan, kami diingatkan agar kami dapat memberitakan keselamatan yang telah kami peroleh, sehingga bukan hanya kami saja yang diselamatkan, tetapi kami rindu ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat dan tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.